Eee, Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tentunya, saya sendiri, mengucapkan selamat datang di santai bareng kita pada malam hari Recording ini. in Senang progress. senang bisa berkumpul bersama secara hybrid melalui Zoom pada malam hari ini. Tentunya malam ini menjadi spesial karena kita berkumpul untuk doa malam kenaikan Yesus Kristus dengan mengangkat tema Ascension the Highest Price. Kita merenungkan kembali makna kenaikan Tuhan kita ke surga sebagai iman besar yang melampaui segalanya. Tentunya malam hari ini kita dilayani oleh Kak Michael, Kak Nagas, dan juga, rekan-rekan sekalian. Tentu saya akan membawakan dan memimpin kita semua dalam doa buka. Mari kita siapkan hati dan fokus dalam mari kita satu hati dalam doa. Dalam nama Tuhan kami berdoa pada saat ini. Kami berterima kasih karena Engkau telah memampukan kami sehingga kami bisa melewati hari-hari kami. Dan sekarang kami akan fokus Tuhan berkati kami dan juga teman-teman dan kakak-kakak yang melayani pada malam hari ini. Dan juga berterima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan dan mengizinkan kami untuk mengikuti sate pada malam hari ini. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan dalam kami berdoa, sempurnakan yang kurang. Amin. Saya berikan kepada ya. Shalom, mari kita satukan hati kita, kita siapkan, kita mau menyembah Tuhan, kita ambil waktu malam hari ini. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu aku semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu
Kasih dan sayang sumberkan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan Yesus sungguh cukup untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Anugerah semua karena anugerah, karena kekuatanmu. Anugerah-Mu kasih dan sayang sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu untuk setiap kami. Kami nyatakan Engkau sungguh Allah yang ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, bersama dalam Yesus. Ajak Kau Tuhan sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, bersekutu berharap dalam Yesus. Ajak penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu.
seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Amin. Puji Tuhan. Kasih reaction dulu dong buat pembuka worship kita hari ini, Lady. Kasih reaction dulu dong buat teman-teman semua. Kita hari ini teman-teman, kita bakal diberkati. Kita akan sama-sama praise and worship together. Kita akan sama-sama memuji Tuhan bareng. Ada Kak Mer di sini, kasih reaction love-nya dong buat Kak Mer. Dan kita bakal semangat dulu dong, kita puji Tuhan sama-sama teman-teman di sini. Kalau yang punya gak ada kendala, yuk kita on cam sama-sama. Kita nggak lihat cuma nama-nama di sini. Jadi kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Kak Mer, kita kasih reaction dulu buat Kak Mer. Tuh, kalau kalian semangat tuh chat guys, chat. Kak Mer. Halo, shalom semuanya. Silakan Kak Mer, silakan. Oke. Baik, masih semangat ya kita ya di sini beribadah dan dalam memperingati dan bersukacita atas kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, aku akan memulai pujianku yang pertama. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan saya, bangkit serukan nama Yesus. Amin. Maju nyatakan kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Hey! Nama Yesus selalu di atas segalanya di kehidupan kita. Amin. Bangkit serukan nama
nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, berikan kemuliaan bersama Tuhan. Amin. Ibu, oke. Kita lanjut ke pujianku yang kedua. Dan kali ini datang dari singleku sendiri. Berjudul Tak Pernah Habis. Karena kasih Tuhan Yesus tidak pernah habis di kehidupan kita. Kasihnya selalu ada di setiap kehidupan kita, setiap harinya kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi dan bangun lagi. Semua kasih Tuhan Yesus atas pengorbanannya di kayu salib kita rasakan setiap harinya. Tak pernah habis. Oke. Di sepanjang hidupku, kasih-Mu besertaku. Nafas ini selalu Kau beri lagi. Bukti cinta kasih-Mu, rahmat dan anugerah-Mu. Sungguh ku selalu mengasihi-Mu. Kebaikan-Mu tak pernah habis. Kasih setia-Mu selalu manis. Jalan serta-Mu sepanjang hidupku. Engkau Tuhan nyata di hidupku. Kau Allah yang sangat nyata di kehidupan kami Tuhan. Amin. Saat ku lemah Kau kuatkan, saat ku goyah Kau teguhkan. Dalam rumah-Mu Kau beri damai. Kebaikan-Mu tak pernah habis. Kasih setia-Mu selalu manis. Jalan serta-Mu sepanjang hidupku. Engkau Tuhan nyata di hidupku. Hey, praise the Lord. Kebaikan-Mu tak pernah habis. Kasih setia-Mu selalu manis. Jalan serta-Mu sepanjang hidupku. Engkau Tuhan nyata di hidupku. Oh,
kasih setiamu selalu pasti. Oh, sepanjang hidupku oh, Engkau Tuhan nyata di hidupku. Haleluya. Yeay. Oke. Baik, langsung saja ke pujian penyembahan kita yang ketiga. Nyanyi dan bersoraklah. Karena kita harus selalu bermazmur, bernyanyi, dan menyorakkan nama Tuhan kita setinggi-tingginya. Terima kasih Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Kau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu Tuhan. Katakan penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Mari nyanyi. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian,
laut bergelora mendengar nadamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, amin. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Yesus, haleluya. Oke, shalom teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai, mungkin kita doa dulu ya. Kita masuk doa firman dulu sebelum kita masuk ke firman Tuhannya. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu sekali lagi Tuhan. Bersyukur Tuhan, tadi kami bisa menaikkan sedikit pujian, sedikit penyembahan kepada Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong kiranya bukalah isi hati-Mu Tuhan selebar-lebarnya Tuhan. Pimpin kami semua Tuhan, anak-anak-Mu bisa mengenal pribadi Tuhan, isi hati Tuhan sedalam-dalamnya Tuhan. Tolong juga mampukan Amin. hamba-Mu Tuhan, Yaitu Michael nanti Tuhan yang akan memberitakan kebenaran-Mu. Kiranya apa yang kami bagikan Tuhan bisa merupakan renungan yang memang selaras dengan kebenaran firman saja Bapak. Nggak ada yang bagikan sesuatu yang menyesatkan Tuhan. Tolong pimpin langkah kami, tuntun langkah kami Tuhan, dan tolong mampukan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan, haleluya, amin. Amin, amin. Amin. Bentar ya. Oke, shalom teman-teman semuanya. Apa kabar kalian? Baik ya, semoga baik. Hari ini kita pengen bagiin sedikit aja sih. Aku sama Michael ada bagi dua ya. Nanti kami bagiin ada bagian kami masing-masing. Kami cuma bagiin tentang ya kenaikan Tuhan Yesus gitu ya. Ini sebuah hal yang apa ya? Kita semua udah tahu lah ya kayaknya ya kenaikan tentang Tuhan Yesus. Tapi ada sesuatu yang mungkin yang pengen aku bagiin yang apa ya? Sebuah perenungan yang aku dapat di tahun ini gitu ya. Bisa tentang kenaikan Tuhan Yesus gitu. Karena dulu ya mikirnya kalau bisa tentang kenaikan Tuhan Yesus ya udah gitu, udah Tuhan naik gitu ya, udah Tuhan naik gitu aja gitu. Dulu aku selama bertahun-tahun aku cuma seperti itu gitu, mikir udah Tuhan naik udah gitu aja. Tapi di tahun ini kayak mulai merenung banyak hal gitu loh. Dan aku pengen bagiin beberapa hal ini gitu ya. Nanti juga akan dilanjutkan sama Michael lagi. Semoga bisa memberkati kalian semua gitu ya. Yaitu yang pertama hal yang paling sederhana teman-teman. Apa sih arti dari kenaikan Tuhan Yesus gitu buat kita semua? Nah itu buat kalian semua gitu mungkin beda-beda ya. Kayak, buat Michael mungkin beda, buat Camerona mungkin beda, buat Amarisa mungkin beda, buat yang lain mungkin beda-beda lah gitu. Karena kalian punya musim kehidupan kalian yang berbeda-beda. Kalian pernah mengalami hal yang berbeda-beda. Artinya kita bisa baca satu ayat yang sama tapi kita bisa nangkap berbeda gitu. Bukan firman Tuhan berubah ya, enggak. Tapi karena kita ada di musim kehidupan yang berbeda, kita bisa nangkap sebuah pesan yang berbeda gitu. Nah kalau di kehidupan aku, kenaikan Tuhan Yesus ini aku nangkap sebagai sebuah hal ini teman-teman, yaitu apa? Itu adalah sebuah kepastian kalau kita tuh punya rumah. Maksudnya apa gitu? Apa sih kok ngomong rumah gitu ya? Ini sekarang kan kita tinggal di rumah kan? Rumah-rumah apaan gitu? Kok bahas-bahas rumah tiba-tiba kan? Kepastian kita punya rumah itu maksudnya apa? Rumah di sorga teman-teman. Amin ya. Tempat tinggal kita kan sejatinya bukan di sini kan? Tempat tinggal kita yang sejatinya nanti di sorga. Ini cuma sementara. Artinya ketika Tuhan Yesus naik ke atas kembali gitu. Itu adanya kita punya kepastian kita punya rumah. Maksudnya dari mana? Buktinya dari mana? Kita baca firman Tuhan teman-teman. Di Yohanes 14 ayat 2 sampai 3 dibilang kayak gini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali
dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya apa? Artinya yang Tuhan kehendaki buat kita tuh apa? Sorga. Jadi jangan mau ditipu sama orang yang bilang, kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan ciptain neraka buat nyiksa manusia? Oke, buang itu jauh-jauh. Kalau ada yang ngomong itu, sangkal aja dalam nama Yesus gitu ya. Gak ada. Tuhan gak nyiptain neraka buat nyiksa kita. Oke, yang Tuhan kehendaki buat kita tuh sorga. Makanya dia naik ke atas, dia kembali ke sorga, itu sebuah kepastian buat kita. Dia naik ke sana untuk menyediakan tempat buat kita. Menyediakan rumah buat kita. Oke? Dan kita baca ya firman Tuhan yang hari ini di Lukas 24 ayat 50-51 bilang kayak gini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Teman-teman bisa baca ya di PPT ada ya tulisannya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ini gila teman-teman. Bukan menghina firman. Maksudnya ini terlalu nggak masuk akal. Bayangin kalau kalian baca dengan teliti guys. Kalian coba baca baik-baik. Ini ayatnya tuh pas Tuhan Yesus sudah mau naik loh. Udah mau naik ke sorga. Tapi hal terakhir yang dia lakuin apa? Kalau kalian baca ini. Memberkati kita. Bahkan di titik terakhir aja pun yang dia lakuin apa? Dia memberkati kita loh. Artinya apa? Kalau dalam kehidupan kalian, aku nggak tahu ya kalian ngalamin apa dalam hidup ini. Kalian mungkin ngalamin berbagai macam hal gitu. Dan banyak juga orang-orang yang nge-DM aku dan banyak banget yang ngelewatin musim yang benar-benar berat. Kalian mungkin ada ngalamin hal yang mungkin aku bahkan nggak pernah bisa bayangkan. Dan kalian mungkin ada di titik kayak gitu. Gak ada orang yang ngerti kalian, gak ada orang yang peduli kalian. Kalian lagi menderita, kalian lagi susah, gak ada yang ngerti kalian gitu. Kalian bingung kenapa kalian di musim yang seperti ini gitu. Akhirnya ketika kalian melewati titik seperti itu, kalian sampai di satu titik kalian mulai berpikir, kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kalau Tuhan sayang sama aku, kenapa Tuhan biarin ini terjadi dalam kehidupan aku? Kalau Tuhan emang sayang sama aku, kenapa aku harus lewatin ini? Kalau Tuhan sayang sama aku, kenapa aku harus lewatin musim ini? Dari ayat yang barusan kita baca, kita bisa tahu teman-teman. Ketika Tuhan Yesus mau naik pun yang dia lakukan memberkati kita artinya apa? Artinya dalam kehidupan ini, mungkin kalian boleh meragukan berbagai macam hal. Kalian boleh meragukan banyak macam hal gitu. Tapi ada satu hal yang nggak pernah boleh kalian ragukan, yaitu apa? Yaitu Tuhan sayang sama kalian. Yaitu cinta Tuhan sama kalian. Itu nggak pernah boleh sekalipun kita ragukan. Dari mana? Dari sini kita juga bisa tahu itu. Di titik terakhir pun, mau naik ke sorga pun yang dilakukan adalah memberkati. Bahkan di atas kayu salib pun dia lakuin hal yang sama buat kita kan. Dia mati buat kita. Dia bangkit dari kematian juga buat siapa? Untuk mengalahkan maut supaya apa? Supaya di dalam dia, maut udah gak berkuasa lagi atas kita kan. Dia naik ke sorga juga supaya apa? Supaya kita juga punya tempat di sorga. Amin ya. Bentar ya, catatanku hilang. Kehilangan arahku bentar ya. Bentar. Oke, ini. Tindakan terakhir Tuhan Yesus kan memberkati kita ya. Tapi teman-teman kita harus ingat, tujuan Tuhan memberkati kita bukan cuma berhenti di kita. Oke? Kayak meskipun Tuhan Yesus memberkati gitu di titik terakhir, tapi kita harus ingat. Dari Kejadian 12 ayat 2, dia bilang kayak gini, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Artinya apa? Artinya tujuan Tuhan memberkati kita itu supaya kita jadi berkat. Oke? Jadi ketika kalian diberkati oleh Tuhan dengan berbagai macam hal, itu tujuannya bukan cuma untuk berhenti di kalian. Kalian punya talenta misalnya, di sini tadi kayak banyak penyanyi luar biasa ya dari tadi ya. Misalnya kalian diberkati untuk punya talenta nyanyi, ya itu bukan cuma untuk berhenti di kalian, tapi bagaimana talenta itu bisa kalian pakai untuk bisa memberkati orang-orang juga dengan suara kalian yang bagus. Aku nggak ada talenta itu, kita nggak bisa nyanyi. Di sini banyak kan gitu. Jadi kita punya talenta masing-masing, kalian diberkati dengan berbagai macam hal. Dan tujuannya adalah untuk supaya jadi berkat buat orang. Amin ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, setelah nanti akan dilanjutkan sama Michael ya, ayat selanjutnya. Ketika Tuhan Yesus naik ke atas, Tuhan Yesus naik ke sorga, ada satu pribadi yang turun. Yaitu siapa? Roh Kudus. Ya. Firman Tuhan bilang, di Yohanes 16 ayat 7 bilang kayak gini, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi.
Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Artinya apa? Ketika Tuhan Yesus naik, Roh Kudus turun. Roh Kudus tinggal dalam mana? Tinggal dalam kita kan. Artinya apa? Ketika seakan-akan kayak Tuhan Yesus naik ke surga, seakan-akan kayak ninggalin kita ya. Ih, Tuhan Yesus udah naik, ini kita sendirian di dunia ini. Seakan-akan ya Tuhan ninggalin kita. No, Tuhan nggak tinggalin kita. Tuhan kirim Roh Kudus. Roh Kudus itu sendiri yang menyertai kita pada akhirnya. Makanya Yohanes 14 ayat 18 bilang kayak gini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Seketika kalau kita coba baca ayat itu, kita kayak bingung kan. Apalagi kita hari ini lagi bahas tentang kenaikan Tuhan Yesus. Loh, Tuhan Yesus kan naik. Apa buktinya dia nggak ninggalin kita? Apa buktinya dia menyertai kita? Ayat yang barusan kita baca tuh Yohanes 14 ayat 18. Nah, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, yaitu Yohanes 14 ayat 16, ada ngomong kayak gini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Artinya meskipun Tuhan Yesus naik ke sorga, ada Roh Kudus yang bersama dengan kita, nggak pernah ninggalin kita. Nah, kadang mungkin dari kita ada yang pernah ada orang-orang yang mungkin pernah ditanya gitu ya, gila kalau kalian nanti kalau nanti udah di surga gitu ya, kalian mau ngobrol sama siapa? Misalnya, kalian mau nanya siapa? Mau nanya Daniel kah? Mau nanya Daud kah? Mau nanya Daud kah? Atau mau nanya siapa gitu? Mungkin kita punya jawaban yang berbeda-beda gitu. Tapi teman-teman coba deh direnungin gitu ya. Gimana kalau seandainya ketika nanti udah di surga, justru orang-orang yang di surga itulah yang pengen nanya kita. Karena mereka nggak ngalamin apa yang kita alami, itulah Roh Kudus tinggal dalam kita. Mereka nggak alami itu. Gimana kalau mereka mau nanya kita gimana rasanya? Sebaliknya, gitu loh. Nah, firman Tuhan juga bilang kayak gini. Yohanes 16 ayat 13, tapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakan dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Artinya apa? Peran Roh Kudus di sini yang tinggal dalam kita itu adalah tujuannya salah satunya itu adalah memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Makanya namanya apa teman-teman? Roh Kudus. Nah, ini poin terakhir ya sebelum aku nanti kirim ke Michael. Oke. Roh Kudus namanya ini kan. Roh Kudus. Arti Roh Kudus ini apa? Artinya agenda utama dari Roh Kudus itu untuk menguduskan kita. Oke. Ini poin penting ya sebelum aku bagiin ke Michael. Peran Roh Kudus adalah menguduskan kita. Yang dikirim Tuhan bukan roh bahagia. Ya. Artinya apa? Artinya agenda utama Tuhan bukan bikin kita bahagia. Ih, jahat banget kan ngomongnya. Masa Tuhan nggak pengen kita bahagia? Bukan Tuhan nggak pengen kita bahagia. Tapi itu bukan yang utama aja. Agenda utama Tuhan adalah menguduskan kita. Makanya jangan heran. Oke, biar kita punya ekspektasi yang benar dalam ikut Tuhan. Jangan heran kalau ikut Tuhan jadi banyak masalah. Jangan heran kalau ikut Tuhan jadi ngadapin badai. Karena Tuhan pengen menguduskan kita. Bukan membahagiakan kita sebagai yang utama. Bukan. Tuhan pengen nggak kita bahagia? Pengen, pasti. Pengen. Makanya dia kadang memberkati kita kan. Dia sebelum naik pun dia memberkati kita. Dia pengen kita juga bahagia emang. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama dia pengen menguduskan kita. Jadi ketika kita ngalamin hal seperti itu, badai lah, ujian lah, akan kita pasti hadapi sampai akhir hidup kita guys. Pasti kita akan terus hadapin, karena kita harus terus diproseskan untuk menguduskan kita, supaya kita bisa menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Oke? Jadi itu agenda utama Tuhan untuk menguduskan kita. Dan itu bukan lahir dari hati yang benci. Oke? Jadi ketika kita melihat kita mengalami sebuah penderitaan, ujian atau apa, kita bisa belajar percaya bahwa itu lahir dari hati Tuhan yang mengasihi kita. Lahir dari hati Tuhan yang mencintai kita, bukan membenci kita. Ya kan? Sama kayak seorang orang tua yang baik, nggak cuma pengen anaknya bahagia, tapi pengen anaknya apa? Bertumbuh. Ya kan? Dia nggak pengen anaknya cuma gitu-gitu aja. Kalau anaknya bahagia nih misalnya jam 11 malam makan es krim tapi dia lagi batuk. Apakah orang tua yang benar-benar sayang sama anak itu akan kasih anak itu makan es krim? Jawabannya pasti enggak. Makanya nggak akan dikasih es krim itu. Tapi anak itu akan ngomong apa? Papa kok jahat sih? Mama kok jahat sih? Aku pengen makan es krim tapi kok nggak dikasih sih? Kok jahat sih? Padahal larangan papa mamanya itu justru bentuk papa mamanya sayang sama dia. Bukan benci. Tapi anak itu nggak ngerti. Kayak kita. Gitu ya. Ya agenda utamanya adalah menguduskan kita.
Itu mungkin ya yang pengen aku bagiin, semua bisa memberkati kalian guys. Dan selanjutnya dilanjutin sama Michael ya. Oke, God kita bless akan guys. sama-sama kita akan lanjutin. Thank you Nagas buat hari ini. Kasih reaction dong buat Nagas. Saya mau lanjutin apa yang akan disampaikan oleh Nagas hari ini. Next slide di ayat 52 sampai 53. Kita akan sama-sama belajar hari ini teman-teman. Di Lukas pasal 24 ayat 52 sampai 53. Oke. 52 sampai 53. Oke. Aku mau satu orang bacain buat kita. Aku mau Kapudan bacain deh. Ayat 52 53 Kapudan. Lukas 24 50 50. Sorry, 52 53. Atau itu aja deh. Adisal, bantu bacain dong. Lukas 24 ayat 52 sampai 53. Adisal ada? Apakah ada Adisal di sini? Baik. 52 53, Bro. Bentar ya. Lukas 24 ayat 50 sampai ayat 52 sampai 53. Sudah dapat Adisal? Bentar. Lukas 24 ayat 50 sampai ada di PPT juga. Ada di sini juga, saya tampilkan di sini. Tapi itu dari 52 ya? Betul, 52. Oh, 52 52. sampai 53. Yes. Oh, oke. Mereka oke, dari awal ya. Lukas 24 ayat 52 sampai 53. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Oke, thank you. Bayangkan teman-teman, orang yang paling berarti bagimu tiba-tiba pergi. Reaksi normalnya sedih dan pasti kehilangan, betul? Betul ya? Tapi para murid saat itu aneh, teman-teman. Yesus tuh naik ke sorga dan mereka pulang dengan sukacita besar. Waktu Yesus memberkati dia, seperti yang sudah dijelaskan oleh Nagas tadi, dia mempangkan tangannya, berkati murid-muridnya dan tiba-tiba dia naik ke sorga. Reaksi mereka pulang dengan sukacita. Kepergian berubah jadi perayaan. Oke? Tulis di komentar, kepergian berubah menjadi perayaan. Kenapa? Karena mereka sadar gini teman-teman, Yesus itu bukan pergi. Dia dilantik menjadi imam besar mereka. Karena judul kita hari ini ada The Highest Priest. Dan doa malam ini dalam peringatan kenaikan Yesus Kristus, kita akan melihat bahwa Yesus naik ke sorga bukan untuk meninggalkan Anda. Bahwa Yesus naik itu bukan untuk meninggalkanmu, tapi untuk menjadi imam besar agung yang sekarang hidup bagimu. Dan masalahnya adalah teman-teman gini, kita hidup seolah-olah kenaikan itu adalah kepergian. Kita merasa Yesus itu jauh di sorga. Gak ngerti pergumulan kita gitu. Akibatnya ibadah kita tuh jadi kering. Doa terasa hampa dan sukacita hilang. Kita datang ke bait Allah seperti para murid, tapi tanpa sukacita besar yang Lukas catat. Kita datang ke bait Allah sama seperti para murid tadi. Akarnya kita nggak ngelihat Yesus sebagai imam besar yang aktif sekarang ini. Tapi kita lihat di ayat tadi, di ayat 50 sampai 53 tadi sudah dijelaskan oleh Nagas tadi, menunjukkan yang sebaliknya. Di mana para murid itu menyaksikan kenaikan, lalu mereka menyembah dia dan penuh sukacita. Ini sebenarnya bukan sekedar nostalgia, teman-teman. Ini bukan mereka ngerti Yesus yang naik adalah Yesus yang tetap berkarya sampai sekarang. Nah, di sini rahasia sukacita mereka dan sukacita kita gitu. Satu proposisi begini. Yesus naik ke sorga bukan untuk meninggalkan kau, melainkan untuk menjadi imam besar agung yang hidup selama-lamanya, yang menjadi pengantaramu. Karena itu kau bisa memiliki sukacita besar, bukan karena masalahmu hilang, tapi karena pribadi di tahta sorgawi yang memberkatimu. Dia ngerti kelemahanmu, dia menjamin masa depanmu. Kita langsung poin pertama hari ini. Kita lihat di tadi yang dibahas oleh Nagas tadi ya. Sebelum naik tuh Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka. Di PL teman-teman, di perjanjian lama itu tugas imam loh teman-teman sebagai korban. Imam itu keluar memberkati umat di Imamat 9 ayat 22.
Imamat 9 ayat 22. Lady bacakan buat saya. Imamat 9 ayat 22. Lady ada di sana? Imamat 9 ayat 22. Di situ bilang apa? Itu tugas imamat ya, guys. Lady, are you there? Imamat 9 ayat 22. Kalau nggak ada, Risa aja deh bantu. Imamat 9 ayat 22. Apa dibilang di sana? Imamat 9 ayat 22. Gak ada di PPT. Gak ada di PPT, guys. Imamat 9 ayat 22. Apa dibilang di sana? Imamat 9 ayat 22, lalu Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka, kemudian turunlah ia, setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Nah, Harun mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Begitu pun dengan Yesus. Yesus melakukan persis sama, tapi dengan perbedaan. Harun memberkati setelah korban binatang. Yesus memberkati setelah mempersembahkan dirinya di atas kayu salib. Betul? Berkatnya sempurna. Dia naik sambil memberkati. Artinya apa? Berkat itu nggak berhenti sampai di situ. Dia terus memberkati sampai sekarang. Ibrani 7 ayat 24 sampai 25 menegaskan bahwa Yesus memegang jabatan imam besar sampai selama-lamanya. Karena itu dia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Baca ayatnya. Dia hidup senantiasa menjadi pengantara kita. Kenaikan itu sebenarnya bukan akhir dari segalanya. Itu awal pelayanan imam besar yang gak berkesudahan. So malam ini renungkan teman-teman. Selama ini kamu hidup seolah Yesus jauh dan berkatnya berhenti. Dengar, imam besarmu sedang mengangkat tangannya ke arahmu. Berkatnya mengalir sekarang. Di kampusmu, di tempat kerjamu, di sekolah kamu, di kamar kosmu. Kamu tuh gak sendirian. Kamu hidup di bawah berkat yang gak pernah berakhir. Itu poin yang pertama. Yang kedua, Yesus imam besar yang mengertimu. Yang pertama tadi, Yesus imam besar yang memberkati. Itu yang kedua, Yesus imam besar yang mengertimu. Tapi mungkin kau bertanya, dia di sorga, apakah dia ngerti pergumulanku? Ibrani 4, 15, 16 dikatakan imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Yesus pernah di bumi. Dia tahu capek, dia tahu ditolak, dia tahu difitnah, dia tahu kesepian, dia tahu yang namanya menangis. Dia dicobai dalam segala hal kayak kita. Tapi bedanya apa? Dia nggak menyerah sama dosanya. Dia nggak menyerah pada dosa. Justru karena itulah dia bisa mengerti titik rapuh kita dengan sempurna. Dan karena dia nggak berdosa, tahtanya bukan tahta penghakiman bagimu. Tahtanya adalah tahta kasih karunia. Dan dia berkata, aku tahu, aku paham, so mendekatlah. Katakan amin. Ini sebabnya para murid penuh sukacita. Mereka sadar bahwa bait Allah saat itu bukan lagi tempat menakutkan untuk membawa korban. Bait Allah kini adalah tempat memuji dengan bebas karena imam besar mereka sudah menyelesaikan semuanya. Ada satu cerita seorang mahasiswi menelpon mamanya sambil nangis karena tekanan studi, tekanan teman, tekanan jatuh ke dalam dosa yang sama. Mamanya menjawab apa? Mama ngerti. Mama juga pernah muda, pernah gagal. Cerita aja, gak usah takut. Yesus berkata kepadamu malam ini, aku mengerti, aku pernah hidup di bumi ini, so mendekatlah, tahtaku terbuka bagimu. Malam ini adalah doa malam teman-teman. Jangan hanya dengar, lakuin. Bawa kepada imam besarmu, area hidup yang selama ini kau sembunyikan. Dosa yang terus berulang, kekecewaanmu, kehilanganmu, kelelahanmu. Dia gak kaget, dia gak nolak. Dia ngerti, datang dengan keberanian penuh dan tahta kasih karunia. Lukas 24 ayat 52 sampai 53 mengajarkan satu hal. Yesus naik ke sorga bukan untuk pergi, melainkan untuk menjadi imam besarmu. Dia naik sambil memberkati dan berkatnya terus ngalir. Dia
Dia naik untuk mewakilimu di hadapan Bapa, hidup selama-lamanya. Chat di komentarmu, hidup selama-lamanya menjadi pengantaraku. Bilang begitu. Hidup selama-lamanya menjadi pengantaraku. Saya mau yang teman-teman yang berantusias ini komentar sekali lagi. Yesus hidup selama-lamanya menjadi pengantaraku. Hidup selama-lamanya menjadi pengantaraku. Dia naik sebagai pribadi yang ngerti. Dia ngerti semua kelemahan kita. Karena itu semua seperti para murid, kita bisa pulang dengan sukacita besar, bukan karena semua beres. Karena kita memiliki imam besar agung yang memegang hidup kita. So kita masuk ke dalam doa malam ini dengan keyakinan bahwa kita berdoa kepada Bapa melalui imam besar kita yang hidup, yang ngerti. Dan yang gak henti-hentinya menjadi pengantara kita. Inilah sumber hidup yang sejati. Kita mau sama-sama sesi Ichika itu kamu. Saya mau ngajak kita semuanya, Naga stay here. Kita sama doakan mereka. Saya itu pengen bawakan satu lagu, guys. Kalau misalnya gitarku ada teman-teman aman ya. Saya itu pengen banget sesi hari ini. Sesi hari ini tuh gak hanya sekedar doa biasa. Gak hanya sekedar doa untuk memberkati kota. Gak hanya sekedar untuk kita bisa berkati. Tapi kita harus tinggalkan semua kebiasaan lama kita. Jika itu teman-teman, untuk lepaskan semua hal ini, melalui doa malam inilah momennya, dimana kita mau siap untuk menerima berkat Tuhan lewat kenaikan Yesus. Saya mau nyanyi satu lagu ini, guys. Karena Dia yang tahu hatimu, karena Dia yang tahu, Dia yang ngerti setiap air matamu apapun itu. Mungkin co-host siapapun, Fante atau Marisa bisa tampilkan lagu di komen. Sampaikan pada Yesus, sampaikan pada Yesus, lagunya Melita. Saat dunia menyakitkan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat semua menyakitkan, bahkan yang tak dapat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sama-sama katakan. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saya mau ajak teman-teman untuk on cam. Kalau nggak ada kendala jaringan, saya mau kita sama-sama satukan untuk berdoa, untuk merespon apa yang sudah disampaikan oleh Nagas dan juga apa yang saya sudah katakan. Pesan Tuhan ini gak hanya buat saya, gak juga buat Nagas teman-teman, tapi buat semua teman-teman yang ada di sini. Nagas, kita bersama-sama doakan mereka. Sekali sama-sama katakan, saat sampaikan
Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan dan tak dekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Fanti, sampaikan pada Yesus. Spotlight lady sama timmu, sama Jack. Mengerti ya matamu. Lady dengan Jack boleh on cam biar nanti di spotlight sama Fanti. Ikanmu sampaikan pada Yesus, sampaikan pada Yesus. Biar bisa bantu saya sama Nagas untuk berdoa. Dia hanya sejauh doa. Jack mana Jack? Saat kau berseru, sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Jack mana Jack? Dia ngerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia matamu dan memulihkanmu. Teman-teman semuanya, mungkin sambil tunggu Jack on cam ya. Buat teman-teman yang mau hari ini buat ambil komitmen hari ini. Sekarang saya ada Nagas, ada Lady sih, kita mau berdoa buat teman-teman. Yang pertama, saya mau ajak teman-teman. Ini ada tantangan terbesar buat teman-teman. Jika itu kalian yang ada orang yang selama ini merasa sendirian, kalian hadapi yang namanya kuliah yang berat, kalian hadapi yang namanya pekerjaan yang melelahkan, kalian menghadapi yang namanya keluarga yang berantakan, atau kalian yang mengalami yang namanya masa depan yang gelap, dan kalian ngerasa Tuhan kok jauh gitu. Kalian berdoa tapi seperti bicara ke langit kosong gitu. Kalian percaya Yesus tapi dalam prakteknya kalian hidup kayak yatim piatu rohani. Dengar, sesi ini, malam ini Yesus imam besarmu sedang mengangkat tangannya ke arahmu. Dia tuh gak pergi, dia naik buat memberkati engkau dari tahta kemuliaannya, karena berkatnya sempurna. Berkat itu cukup buat kita. So mengapa kita gak ngalamin yang namanya sukacita para murid? Kenapa kita memegang kendali sendiri? Kita bilang percaya tapi hati kita penuh kekhawatiran. Kita masih mencari keamanan di tempat lain, nilai bagus, pengakuan orang, hubungan yang sehat. Saya mau ajak buat teman-teman untuk tutup mata sebentar. Tantangan pertama malam ini, lepaskan. Lepaskan keyakinanmu bahwa kamu yang harus menanggung semuanya sendiri. Jika itu kau, teman-teman semua, jika itu kalian, teman-teman semua, saya mau kalian untuk aktifkan raise hand kalian sekarang. Jika dari kalian, ayo. Saya mau tantang kalian, itu kita bisa lepaskan semua rasa itu. Saya mau kalian pencet raise hand, teman-teman. Raise hand sekarang. Raise hand ketika kalian mau respon ini. Sekarang tantangan yang kedua. Jika kamu adalah orang yang menyembunyikan sesuatu dari Tuhan, atau dosa yang sama yang terus kamu ulangi. Mungkin kecanduan, pornografi, kebencian, iri hati, kemunafikan. Kamu merasa malu, kamu pikir kalau kau datang ke Tuhan, Dia akan menghukum atau menolakmu. Enggak. Jadi kamu sembunyi kayak Adam dan Hawa di taman.
Tapi dari Ibrani 4 ayat 15 sampai 16 berkata, iman besar kita ngerti kelemahan kita. Dia tahu rasanya dicobai, dan karena dia gak berdosa, justru tahtanya terbuka sebagai tahta kasih karunia. Yuk, hampiri itu. Jika ada sesuatu yang kalian sembunyikan, saya ajak teman-teman semua untuk raise hand. Bukakan di hadapan Tuhan. Rahel, thank you, puji Tuhan. Ada lagi teman-teman yang mau mengungkapkan semua di hadapan Tuhan. Bukaan di hadapan Tuhan. Yuk, teman-teman kalau mau raise hand sekarang juga raise hand. Sebagai bentuk komitmenmu, sebagai bentuk yang namanya responmu. Jika kau mau menyerahkan kendali hidupmu dan berhenti hidup seperti yatim piatu. Jika engkau yang merespon tantangan kedua, ingin membawa dosa tersembunyi kepada imam besar itu dan menerima kasih karunia-Nya, saya mau ajak kalian untuk raise hand sekarang. Dan hari ini, dalam sesi refleksi dalam 10 menit ke depan, kita akan sama renungkan baik-baik sama perenungan ini. Saya ajak buat Lady, Jack, Nagas, kita sama-sama arahkan tangan kita buat mereka. Kita sama-sama doakan buat mereka. Yuk. Bapak, hari ini kami bersyukur Tuhan. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, imam besar kami, yang telah melintasi semua langit, yang duduk di sebelah kanan tahta-Mu, yang hidup selama-lamanya menjadi pengantara kami. Kami datang kepadamu pada malam hari ini ya Tuhan. Yang pertama kami berdoa ya Tuhan, malam hari ini kami menumpangkan tangan ke atas teman-teman kami yang telah merespon panggilan-Mu. Mereka datang membawa beban studi yang membuat mereka terjaga di malam hari. Beban pekerjaan yang terasa gak adil, beban keluarga yang tercabik-cabik, beban masa depan yang gelap yang gak menentu. Beban kesepian yang gak seorang pun tahu. Tuhan, mereka sudah terlalu lama hidup seperti yatim piatu. Kami percaya bahwa Engkau ada, tapi merasa bahwa Engkau jauh. Pada malam hari ini, di bawah tangan yang kami arahkan kepada mereka, kami lepaskan mereka dari roh ketakutan, lepaskan mereka dari keyakinan palsu bahwa mereka sendirian. Karena Engkau naik ke sorga bukan untuk meninggalkan, melainkan untuk memberkati dari tahta kemuliaan. Dan malam hari ini biar berkat-Mu yang sempurna itu, berkat dari lahir dari darah-Mu sendiri di atas kayu salib, mengalir ke atas setiap kepala yang menerima penumpangan tangan ini. Dan hari ini kami memberkati saudara-saudara, teman-teman di sini dengan damai sejahtera-Mu. Kami memberkati mereka dengan keyakinan bahwa Engkau beserta. Kami memberkati mereka dengan keberanian untuk melepaskan kendali dan menyerahkan seluruh hidup mereka ke dalam tangan-Mu, imam besar yang setia. Dan yang kedua ya Tuhan Yesus, ada di antara teman-teman kami yang datang dengan hati hancur. Mereka membawa dosa yang tersembunyi, dosa yang terus berulang dan membuat mereka malu. Mereka pikir Engkau akan menolak mereka. Mereka pikir kasih karunia-Mu ada batasnya. Tapi malam hari ini di bawah tangan yang ditumpangkan, kami arahkan tangan kepada mereka. Kami mendeklarasikan kebenaran firman-Mu. Karena tahta-Mu ya Allah, bukan tahta penghakiman. Karena tahta-Mu adalah kasih karunia. Dan tahta itu terbuka, lebar, dalam, tanpa syarat bagi semua orang yang datang. Maka untuk itu Tuhan, dalam kuasa-Mu sebagai imam besar, agung, the highest priest itu, kami membawa setiap dosa yang mereka akui ke dalam hati malam hari ini. Dosa pornografi, dosa kebencian, dosa iri hati, dosa kemunafikan, dosa-dosa yang bahkan gak berani mereka katakan dengan mulut, hanya dengan air mata. Karena darah-Mu yang di atas kayu salib itu sudah tercurah. Korban sudah selesai, gak ada lagi penghukuman. Dan kami mendeklarasikan pengampunan penuh dengan cuma-cuma di atas setiap orang yang datang ke tahta kasih karunia-Mu malam ini. Bersihkan mereka ya Tuhan. Di atas tahta kasih karunia-Mu itu, pulihkan mereka ya Tuhan. Patahkan rantai kecanduan itu, patahkan lingkaran dosa yang berulang, sembuhkan luka batin yang menjadi akar dari dosa-dosa itu. Katakan kepada mereka sekarang ya Allah Roh Kudus, Engkau sudah diampuni, Engkau sudah bersih, bangunlah hai jiwaku. Dan ketiga Tuhan, ketika para murid itu datang dari Bukit Zaitun, mereka pulang dengan sukacita yang besar. Bukan karena hidup mereka tanpa masalah, tapi karena mereka tahu siapa imam besar mereka. Pada malam hari ini ya Tuhan, pulihkan sukacita itu di atas saudara-saudara kami, teman-teman kami. Atas mereka yang kering, penuhi lagi dengan minyak sukacita-Mu. Atas mereka yang letih, berikan kekuatan baru seperti Raja Wali. Atas mereka yang kehilangan arah, jadikan kompas hidup mereka. Dan kami mendeklarasikan atas setiap orang yang menerimanya.
Ucapkan deklarasi ini teman-teman, kita nggak sendiri. Karena imam besar kita yang adalah Yesus Kristus yang menyertai kita. Engkau diampuni sepenuhnya, bukan sebagian, bukan sementara, sempurna adanya. Karena masa lalumu teman-teman gak mendefinisikanmu, salib mendefinisikanmu. Berkatnya mengalir atas kuliahmu, pekerjaanmu, keluargamu, dan masa depanmu. Agar Roh Kudus yang dijanjikan akan memenuhi engkau dengan kuasa untuk hidup dalam ketaatan hari demi hari. Ya Tuhan, Imam Besar Agung kami, ketika Engkau naik, Engkau gak meninggalkan kami kosong. Engkau menjanjikan penolong Roh Kudus malam ini di momen peringatan kenaikan-Mu. Kami membuka hati kami untuk dipenuhi oleh Engkau ya Tuhan. Nagas akhiri sesi ini dalam doa Nagas. Amin. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk semua firman Tuhan yang dapat kami dengarkan pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan biarkan firman-firman yang telah kami dengar pada hari ini Tuhan gak cuma berhenti di kepala kami, gak cuma kami dengar Tuhan, tapi juga bisa tinggal dalam hati kami Tuhan. Bisa juga kami hidupi sungguh-sungguh Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami, dalam firman Tuhan yang dihidupi Tuhan dalam kehidupan kami Bapa, nama Tuhan bisa semakin dimuliakan, nama Tuhan bisa semakin ditinggikan lagi Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih banyak Tuhan untuk pimpinan pada malam hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Haleluya, amin. Amin, amin. Yang diberkati boleh komen amin ya teman-teman. Yang diberkati itu komen amin teman-teman ya. Kita akan sama-sama nyanyikan satu pujian lagi sebelum kita doa syafaat. Kamerona. Where is him? Kamerona. Are you there? Silakan kakak. Oke, sebentar ya. Baik Kamer, lanjut. Oh ya, sambil nunggu Kamerona teman-teman, jika ada teman-teman yang ada mau didoakan secara khusus, ada bisa komen chat pokok doa yang sudah ada, chat pokok doa di komentar teman-teman di sini. Jadi kita akan sepakat doakan untuk mereka, untuk kalian yang akan kirimkan pokok doa kalian ya. Sambil nunggu Kamerona, apa yang menjadi pokok doa kalian boleh kalian chat di sini ya. Nanti akan dibacakan oleh Boy sama Fanti untuk pokok doanya pas di sesi doa syafaat. Oke, kita tunggu kamera teman-teman. Oke. Cek. Oke, baik kamera, let's go. Oke. Baik, terima kasih. Mari kita angkat satu pujian yang berjudul Aku Mau Bermazmur.
bentar. Aku mau bermazmur. Karena kita akan memazmurkan nama Tuhan kita setiap hari. Let's go! Apapun yang terjadi, aku tetap percaya. Apapun yang terjadi, aku tetap setia. Kalau hari tak bersahabat, kalau hari terasa berat, satu hal yang tak berubah, namamu tetap kuat. Aku mau bermazmur, aku mau bersyukur dalam suka duka. Kasihmu tak putus sampai selamanya. Apapun yang terjadi, aku tetap percaya. Apapun yang terjadi, aku tetap setia. Kalau hari tak bersahabat, kalau hari terasa berat, satu hal yang tak berubah, namamu tetap kuat. Aku mau bermazmur, aku mau bersyukur dalam suka duka. Kasihmu tak putus sampai selamanya. Senang karena kasih Yesus selalu ada selalu sertaku. Kalau hari tak bersahabat, kalau hari terasa berat, satu hal yang tak berubah, namamu tetap berubah. Aku mau bermazmur, aku mau bersyukur dalam suka duka. Kasihmu tak putus sampai selamanya. Katakan sekali lagi, aku mau bermazmur. Aku mau bermazmur, aku mau bersyukur dalam suka duka. Kasihmu tak putus sampai selamanya. Aku mau bermazmur kepada Tuhan. Amin. Oke. Ini bisa jadi salah satu referensi lagu untuk sekolah minggu karena ini merupakan single terbaru dari Petra Kids. Mungkin adik-adik ada atau teman-teman di sini ada yang guru sekolah minggu, ini bisa jadi referensi lagu terbaru. Terima kasih, Shalom. Silakan untuk doa syafaat Boy dan Fanti, silakan. Oke, mungkin suara aku ada ya? Ada bro, silakan. Oke, untuk teman-teman semua, kita akan satukan hati, kita akan sama-sama masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Thank you banget Tuhan, pada malam hari ini Tuhan kami udah melaksanakan Tuhan ibadah ini Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu.
Walaupun hanya melalui online Tuhan, melalui Zoom Tuhan, tetapi hamba meyakini dan percaya Tuhan, Engkau hadir di setiap kami ada, Engkau hadir di setiap pijakan kami Tuhan, di setiap rumah kami, di setiap kamar kami Tuhan. Thank you banget Tuhan, atas segalanya Tuhan, atas praise and worship yang udah kami lakukan Tuhan, dengan berjalan dengan lancar Tuhan, dengan sharing firman juga Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan semuanya hal itu bisa tertanam di hati yang tepat Tuhan, dan bisa menjadi sebuah hal rema di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, hamba mau bersyukur Tuhan atas satu teduh bareng Tuhan, berjalan dengan baik. Bersyukur Tuhan atas yang melayani Tuhan, baik WL, MC, pendoa, dan sharing firman Tuhan. Kiranya Engkau sertai setiap mereka Tuhan, di dalam setiap pekerjaan mereka, Engkau lancarkan hanya di dalam nama Yesus. Setiap usaha dari mereka juga Tuhan, Engkau lancarkan Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Engkau berkati setiap mereka Tuhan, berlimpah-limpah Tuhan. Berkati dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan, agar mereka selalu dipakai Tuhan, menjadi luar biasa di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi seseorang Tuhan yang punya berkat kasih karunia iman yang luar biasa Tuhan. Di dalam setiap pekerjaan mereka mungkin Tuhan, di dalam setiap keluarga mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan, Engkau buat berhasil Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, hamba mau bersyukur juga Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam awal bulan Mei ini Tuhan. Kiranya Engkau sertai Tuhan sepanjang bulan Mei berjalan ini Tuhan, agar kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu hadir Tuhan di bulan Mei ini Tuhan, dan bisa menjadi sebuah sukacita yang baru Tuhan. Setiap pintu-pintu yang mungkin lagi tertutup Tuhan saat ini Tuhan, Engkau bukakan hanya di dalam nama Yesus. Kami akan menerima berkat kemuliaan Tuhan atas setiap bulan Mei ini Tuhan, dan Engkau jamah, Engkau sertai hanya di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, hamba berdoa juga Tuhan, agar setiap anak-anak muda Tuhan menemukan identitas sejati di dalam Kristus, tidak mudah goyah oleh tekanan tren apapun Tuhan. Hamba berdoa atas setiap generasi muda Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, identitas generasi muda Tuhan, Engkau atur Tuhan, ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam genggaman-Mu Tuhan, dan bisa menjadi luar biasa ke depannya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, hamba berdoa juga Tuhan untuk hikmat dalam penerapan Tuhan, gaya hidup frugal living Tuhan, sehingga semangat berhemat Tuhan lahir dari hati yang berkecukupan di dalam Tuhan, bukan dari ketakutan atau kekikiran Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, hamba berdoa juga Tuhan untuk kemerdian dan rasa hormat dalam relasi muda-mudi Tuhan. Pulihkan setiap hati yang terluka akibat mungkin sebuah hal pacaran yang batal Tuhan, putus dan lain sebagainya macamnya Tuhan, dan jauhkan dari setiap tindakan yang merendahkan kekudusan Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan atas setiap kemerdian dari setiap hati-hati teman-teman muda-mudi terkhususnya Tuhan, agar mereka terus di dalam koridor-Mu Tuhan, agar mereka bisa menjadi muda-mudi Tuhan yang punya pasangan hidup yang segambar dan serupa denganmu Tuhan, enggak melenceng dari kekudusan Tuhan, dan Engkau jamah Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, hamba berdoa juga Tuhan atas perlindungan menyeluruh Tuhan, atas dari konten game mungkin Tuhan, dan tantangan media sosial yang berbahaya Tuhan, serta hikmat bagi orang tua dan para konten kreator Tuhan, agar bertanggung jawab atas setiap postingan-postingan yang mereka lakukan dan unggahan dari setiap mereka Tuhan. Engkau berikan hati yang luar biasa Tuhan atas mereka Tuhan, agar mereka para konten kreator Tuhan atau para pengguna sosial media Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan di luar sana, dan kami teman-teman yang ada di sini Tuhan mau menjadi berkat Tuhan di luar sana hanya di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, hamba berdoa juga Tuhan untuk penghiburan dalam bagi keluarga korban Tuhan, pengeroyokan dan kematian misterius Tuhan. Hamba mau berdoa Tuhan agar terang keadilan dinyatakan dan rantai kekerasan dipatahkan hanya di dalam nama Yesus. Hamba mau berdoa juga Tuhan untuk pengharapan yang kokoh bagi generasi muda di tengah zaman yang serta cepat berubah Tuhan, agar mereka selalu yakin bahwa masa muda dan masa depan mereka aman dalam kuasa Kristus yang telah naik ke surga Tuhan. Ya Tuhan, hanya ini doa dan permohonan dari hamba-Mu hanya di dalam nama Yesus. Bapa yang baik, pada malam hari ini juga kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan agar pemimpin bangsa dipenuhi hikmat kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu.
Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap pemimpin kami mempunyai hati yang takut akan Tuhan dan ketulusan melayani, sehingga mampu membawa Indonesia dalam persatuan, keadilan, dan kesejahteraan yang merata. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk generasi muda Indonesia agar bangkit menjadi generasi yang berkarakter, yang mencintakan tanah air, yang takut akan Tuhan, dan kiranya boleh menjadi agen perubahan yang membawa harapan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa juga secara khusus untuk kota tempat kami tinggal, agar pemerintahan dan seluruh warga kota hidup dalam kerukunan. Kami juga berdoa agar adanya keamanan di bangsa dan negara kami, kebersihan, ketersediaan lapangan kerja, dan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Tuhan yang baik, kami juga berdoa agar gereja-gereja di bangsa dan negara kami ini, kami berdoa agar setiap orang percaya di kota ini sungguh menjadi berkat, membawa damai, melayani kebutuhan sesama, dan menjadi saluran pemulihan serta transformasi rohani untuk memberkati setiap kota di mana kami tinggal. Kami juga berdoa agar Roh Kudus melalui setiap kampus dan sekolah di Indonesia, agar membawa gelombang pertobatan, kebangunan rohani, dan semangat menjadi Tuhan di kalangan pelajar dan mahasiswa. Tuhan yang baik, kami juga berdoa agar lahir komunitas-komunitas doa dan persekutuan yang hidup, yang berakar kuat di setiap institusi pendidikan, menjadi saksi terang Kristus melalui kehidupan yang berbeda, berintegritas, penuh kasih, dan berdampak bagi lingkungan sekitarnya. Bapak yang baik, pada malam hari ini juga kami berdoa untuk program-program yang ada di Authentikers, baik doa malam Sela setiap hari Rabu di TikTok maupun saat teduh setiap hari Jumat. Kami berdoa biarlah Authentikers for Indonesia jadi para church yang menjadikan dampak otentik buat anak-anak muda baik di sekolah, di kampus maupun di gereja lokal masing-masing, dan siap menjadi generasi yang berdiri di pintu gerbang untuk memberkati setiap kota. Tuhan, kami berdoa untuk setiap tim leadership yang ada, untuk Kak Michael, untuk Kak Agus, untuk Kak Priska, untuk Bang Jack, untuk Debbie, untuk Josh, untuk Shalom, untuk Risa, untuk Fanti, untuk Hiskia, untuk Bernika, untuk Kak Jeko, untuk Kak Lady, untuk Kak Cynthia, untuk Kak Ute, untuk Mas Eka, Mas Ivan, Kak Eta, dan Kak Geri. Kami berdoa Tuhan biarlah setiap apapun yang kami rencanakan dalam pelayanan kami ke depan, Tuhan yang campur tangan, berikan kami hati yang mau bertanggung jawab dengan setiap pelayanan kami. Ini doa dan harapan kami, kiranya Tuhan yang mendengar, menjawab seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya dari abang berdua, Bang Michael sama Bang Nagas. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib dan Dia bangkit bagi kita semua, maka kita harus bersorak, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang, haleluya, Dia bangkit, haleluya, Dia hidup, haleluya, Dia naik, Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi ya nanti. Haleluya, Dia bangkit, haleluya, Dia hidup, haleluya, Dia naik, Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang
atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Kita masih mau memuji Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kita percaya bahwa setiap dari kita, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama katakan. Inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Once again. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Sama-sama. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Ini tutup ya, Bro Mike.
Oh ya. Ya teman-teman yang berkati oleh Tuhan, saat ini kita akan masuk di dalam doa berkat. Mari kita doa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk fellowship kami pada saat ini. Bagaimana kami sebagai anak-anak muda terus menyadari bahwa bagaimana kami memperingati hari kenaikan-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa dengan hal ini menunjukkan kepercayaan kami tidaklah sia-sia, karena Engkau bukan hanya mati untuk kami, tetapi ketika Engkau naik ke surga itu menunjukkan bahwa Engkau telah mengalahkan maut, Engkau telah menyiapkan tempat yang indah bagi kami di surga kelak, dan yang Engkau rindukan bagi kami saat ini, bagaimana kami rindu terus memberitakan Injil tentang Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan bersyukur juga Tuhan teringat akan teman kami Reni yang berulang tahun pada hari ini. Biarkanlah Tuhan, kami percaya bahwa bertambahnya umur yang dia rasakan saat ini itu semua berasal daripadamu. Biarkanlah dengan bertambahnya umur, bertambah pula hikmat, akal budi, kebijaksanaan yang bersama-sama dengan dia, berkati setiap proses kehidupannya, pergumulannya dia terus serahkan ke dalam tanganmu, dan biarkanlah Tuhan, dia terus menjadi anak yang takut akan Engkau, dan Engkau terus dipermuliakan dalam setiap aspek kehidupannya, Bapa. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, mari pada saat ini arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan tuntunan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita sale-salenya. Dalam nama Yesus, amin. Belum ada suaranya. Dede suaranya nggak kedengaran. Aman-aman. Tes, waduh belum ada suaraku kah? Oke, baik. Ya, shalom teman-teman, selamat malam semuanya. Tentu saya berterima kasih dan juga merasa diberkati karena pada malam hari ini kita dibawakan firman Tuhan yang sangat luar biasa, mengingatkan kita kembali tentang kebangkitan Yesus Kristus pada hari esok, dan tentunya berterima kasih untuk semua yang telah melayani hari ini dan juga kakak-kakak yang bersama dengan saya yang melayani pada malam hari ini. Tentunya saya juga kasih welcome untuk teman-teman dan saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali join dalam Authenticers, dan untuk pada saat ini aku akan membawakan pengumuman. Boleh next slide Kakak. Ya, kita untuk teman-teman yang baru join dalam Authenticers boleh banget untuk follow di akun Authenticers maupun di Generation of Glory, dan kalaupun minat itu boleh ngechat aku sendiri ataupun Kak Fanti jika ingin masuk dalam grup chat umum 1 dan juga 2. Tak salah ingat pun aku ingin mengingatkan kita semua kalau setiap hari Rabu kita ada sela. Jadi kalau teman-teman sendiri ingin dilayani walaupun dalam kesibukan, itu boleh banget untuk ikut di live TikTok. Dan kita akan dilayani oleh Kak Michael, Kak Lady, dan juga Kak Sarah. Untuk selanjutnya kita akan memberikan pada bulan ini kita membawakan tema tentang Ascension Stand Before the Gate. Ini adalah serial pada bulan Mei mengenai kenaikan Yesus Kristus dan juga pencurahan Roh Kudus. Setelahnya ini ada jadwalnya sendiri. Kita sudah melewati 2 minggu untuk tema besar ini, dan untuk minggu depan, boleh next slide Kak, itu akan dibawakan oleh Kak Lady pada hari Jumat,
di jam yang sama seperti yang sekarang. Dan ya semangat buat Kak Lady untuk minggu depan. Semoga Tuhan memberkati dalam pelayanan dan juga teman-teman yang lain. Dan selanjutnya, khusus untuk wilayah Makassar, di sini kita akan ada, di hari Selasa tanggal 26 Mei pada 19.30 WITA, kita akan berkumpul di tempat yang sebelumnya dan sermon kita akan dibawakan oleh Kak Petria. Dan teman-teman kalaupun berminat itu boleh banget untuk nge-chat aku ataupun Kak Petria sendiri. Dan teman-teman sendiri kalau misalnya Kak boleh next slide. Eee, ingin mendoakan untuk memberkati kota Makassar itu nanti akan diberitahukan oleh admin Authenticare sendiri. Dan selanjutnya, eee, nantikan juga untuk sate bareng secara onsite di wilayah Jabodetabek dan juga di wilayah Medan. Kalau nggak salah ya, di wilayah Medan juga. Jadi keep pray aja untuk kedua ini teman-teman. Tentunya kita sedang mencari untuk teman-teman yang ingin melayani di sekitar Jabodetabek dan juga Medan. Dan untuk selanjutnya di sini kita juga memberikan kesempatan kalau teman-teman memiliki bisnis kecil ataupun memiliki usaha, itu boleh banget untuk nge-chat admin ataupun Kak Fanti sendiri. Dan setiap hari Kamis di story Instagramnya Authenticers maupun Generation of Glory ataupun grup chatnya kita yang 1 dan 2 itu akan mempromosikan usaha teman-teman sekalian. Dan jika teman-teman memiliki bentuk pelayanan, itu boleh banget untuk nge-chat aku, Kak Fanti ataupun Kak Bernike, salah satu dari kami, itu boleh banget jika ingin meminta dari kami untuk membawakan pelayanan secara online maupun onsite. Dan jangan lupa teman-teman untuk ikuti dan juga join di regional community kita. Tentunya ada di Instagram Authenticers Jakarta. Dan untuk PIC-nya sendiri masih ditentukan teman-teman. Selanjutnya juga ada di Pulau Jawa, tetap dengan Authenticers Jakarta. Dan selanjutnya untuk Sulawesi itu Instagramnya juga sendiri, itu ada Authenticers Makassar dan PIC-nya itu saya sendiri dan juga Kak Petria. Dan selanjutnya untuk Sumatera tentu ini PIC-nya masih akan diumumkan nanti. Terus ada Kalimantan. Mungkin boleh teman-teman untuk screenshot kalaupun ada dalam daerah tersebut. Terus setelahnya ada untuk Analytics di Indonesia Timur. Jadi kalau teman-teman bersedia pun untuk menjadi PIC, boleh banget untuk chat aja Kak Fanti maupun aku. Itu tersedia banget lah teman-teman, karena kita kan lagi tunggu untuk PIC yang tadi. Nah, untuk teman-teman juga yang punya prayer request, itu boleh banget untuk chat Kak Sarah ataupun Kak Ute. Nanti akan dibimbing secara pribadi. Dan juga kita juga punya pelayanan yang namanya tuh She Cares. Dia ini dilayani oleh Kak Cici dan juga Kak Ute. Tentunya ini khususnya untuk perempuan. Sejauh ini saya juga mencoba, tapi maaf Kak Ute, aku belum chat lagi. Jadi teman-teman kalau ngerasa rasa ingin dilayani itu boleh banget untuk nge-chat kedua kakak ini. Terus selanjutnya teman-teman, kalau teman-teman ingin melayani dan juga hamba Tuhan, itu boleh banget untuk nge-chat Kak Debbie, Shalom, dan juga Joshua. Dan kita membutuhkan volunteers yang tersedia di samping ini. Teman-teman boleh lihat sendiri ya, kalaupun teman-teman ngerasa bahwa ini cukup ataupun ini yang bisa aku buat, bisa banget untuk join kita karena kita pun ngedukung teman-teman untuk bisa melayani lebih dalam. Dan selanjutnya, untuk mendukung pelayanan kita bersama, teman-teman boleh untuk memberikan kolekte itu lewat QR yang ada di samping ini. Tentunya namanya dalam Authenticers for Indonesia. Dan diingatkan kembali kalau di luar itu pastinya adalah akun palsu dan juga
teman-teman boleh untuk transfer ke BCA-nya Kak Bernika sendiri. Ya teman-teman ya, tilang itu pasti palsu. Jadi yang mengatasnamakan Authenticers itu belum tentu benar. Terus setelahnya kita juga memiliki Authenticers yang available on Tokopedia dan juga TikTok Shop. Kita menyediakan untuk buku fisik dan juga non fisik. Setelahnya juga kita punya baju City on a Hill. Itu ada yang hitam dan juga yang putih. Teman-teman kalau mau order pun harus pre-order karena baju ini nggak setiap hari ready. Dan juga kalau teman-teman mau order boleh banget untuk chat Kak Bernika, dan ada pun juga format yang sudah disediakan. Teman-teman boleh isi itu dan transfer ke BCA yang tadi aku sebutkan dan juga QRIS yang ada di bagian kiri kanan ini. Dan juga selanjutnya kalau teman-teman bersedia pun dan juga ingin melihat ataupun rewatch kembali sermonnya itu boleh banget untuk lihat di YouTube-nya Michi Michiu. Itu kan ada di setiap Senin sampai Jumat, tepatnya pada jam 6 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga setiap hari jam 10 itu ada worship together bareng Kak Lady ataupun Kak Michael. Dan teman-teman sendiri kalaupun merasa ingin membutuhkan renungan pada tiap harinya, boleh banget untuk lihat ataupun join di Instagramnya Michi Michiu. Di situ tersedia untuk renungan tiap harinya. Dan juga kalau teman-teman merasa jarang untuk buka IG, kita juga available di YouVersion. Ada 2 akun di sini, ada Authenticers for Indonesia dan juga Michael Tilaar. Dan kita mengangkat tema untuk Authenticers for Indonesia itu The Failing and Failing. Ini sudah rilis di YouVersion, jadi teman-teman kalau merasa tertarik boleh banget untuk ikuti di YouVersion. Dan juga kalau teman-teman penasaran dengan Authenticers, boleh banget untuk akses ke Authenticers Space. Tentunya di sini ada informasi banyak-banyak. Oh ya Kak, silakan Kak. Dan juga available banget untuk teman-teman, boleh untuk follow kami di sini tertera ya. Jadi teman-teman boleh screenshot aja. Dan sebelum kita dokumentasi pada malam hari ini, teman-teman, kita mau kasih happy birthday dulu untuk Kak UT. Happy birthday! Pak, tampilin dulu gambarnya. Sekalian Zevanya yuk nyanyikan dulu happy birthday buat Ute. On cam dulu kok Ute, cepat. Nah, ini orang yang ulang tahun hari kemarin ini. Ayo Jeva, kita nyanyikan dulu lagu ulang tahun dulu buat Ute. Gir, suka tawa lagi Gir. Langsung dipin. Kak Ute aja sampai kaget. Jangan dipin. Umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi. Fanti, tampilkan gambarnya, gambar. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya.
Oke. Wis. Yeay, selamat ulang tahun tentunya untuk KUT dan juga untuk selebriti selanjutnya. Terima Happy birthday untuk kasih. keduanya, teman-teman. Oke, sebentar. Apa yang mau kau doakan dulu nanti dibawakan sama Nagas. Mumpung nih ada Nagas. Mumpung ada Nagas di sini. Apa nih pokok doanya UT untuk tahun ini? Ya semakin diberkatilah pelayanannya. Udah itu aja. Oke Nagas, kita doakan dulu UT buat malam hari ini. Dia ulang tahun kemarin. Harusnya di kemarin ulang tahun, tapi kita rayainnya pas hari kenaikan aja katanya. Ayo guys. Boleh, boleh. Ayo kita doain ya. Happy birthday ya UT BTW. Kita sama-sama doain ya. Mari sama kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, Tuhan, pada malam ini Tuhan kami mau sama-sama doakan Tuhan satu anakmu Tuhan yang berulang tahun. Tuhan kami mau sama-sama berdoa UT Tuhan, kiranya bisa Tuhan pakai lebih luar biasa lagi Tuhan. Aku berdoa Tuhan kiranya dia bisa semakin hari Tuhan, bisa jadi pribadi yang semakin serupa dengan Tuhan, bisa punya hati yang semakin sayang sama Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, bisa punya hubungan yang semakin intim lagi sama Tuhan, semakin dekat lagi sama Tuhan. Dia bisa dipakai Tuhan dengan lebih luar biasa lagi Tuhan, dalam kehidupan dia Tuhan bisa semakin banyak orang diberkati, dan nama Tuhan bisa juga semakin dimuliakan juga dalam kehidupannya Tuhan. Tolong jaga kesehatan dia selalu juga Bapak, berkati apa yang dia kerjakan dalam pimpin langkahnya Tuhan. Berikan dia hikmat sehingga dia bisa terus berjalan dalam kehendak Tuhan, bisa terus berjalan dalam rencana Tuhan, dan bisa menyelesaikan perlombaan yang Tuhan sediakan buat dia untuk selesaikan Tuhan. Aku berdoa Tuhan, kami berdoa Tuhan, buat yang terbaik Tuhan, kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Dia akan apapun yang terjadi Tuhan dari kehidupannya Tuhan, semuanya bisa terjadi sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak dia atau kehendak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan dia di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Oke, salah satu pengurus dari Authenticers coba untuk sampaikan sampaikan ucapan khusus buat UT nih. Saya persilakan buat kawan lamanya yang di UPH. Saya persilakan buat saudara Gary Rombot untuk ucapin ulang tahun ke UT. Ayo Ger, mari Jo. Ya, selamat ulang tahun buat saudari Ruth Genesian Sialahi. Panjang umur, sehat selalu diberkati Tuhan terus. God bless you. Amin, amin. Itu dari teman lamanya ya. Dari teman lama. Kayaknya Nagas juga teman lamanya juga. Oh iya, sama-sama anak UPH. Oh iya Kak. Iya, anak Iya, UPH betul. SM dia, manajemen dia nih. Oke. Oke, satu lagi deh perwakilan pengurus yang lagi di luar sekarang tuh Lady tuh. Bisa ucapin ulang tahun dong buat UT nih, hari ini ulang tahun dia, Dek. Tadi kan Gary, sekarang Lady guys, yang mewakili kita semuanya lah, guys. Happy birthday UT, panjang umur sehat selalu, Tuhan berkati semua rencananya, impiannya, bahkan semua target-target yang ingin dicapai tahun ini. Amin. Amin, itu banyak doa-doanya. Oke, Risa langsung dokumentasi. Oke, untuk teman-teman yang belum open kamera, boleh banget untuk open kamera. Mungkin Kak Avanti, Kak Rachel, Kak Enggar, Kak Jack. Kak Jack masih di luar. Kak Damara, Kak Friska, Kak Adisa, Enggak di Kak luar, Jack itu Boy. enggak di luar. Standby dia. Oke. Untuk teman-teman lain, kalaupun nggak ada kendala, boleh banget untuk on cam. Oke. Gary boleh hitung, Ger. Fanti juga boleh backup. Nggak ada yang mau Oke hitung. deh. Tes. Oke. Itu. Tahan ya guys. Tahan. Oh, ada Kak Gary. Ya, 1, 2, 3. Tahan guys. Oke. Kita ikuti posenya Nagas dulu, Gas. Posemu dulu, Nagas. Kita ikuti posemu. Apa? Pose Pose yang bagus, Nagas. Biar kita ikuti dulu. bebas pose gitu yang- kah?
Gini Bebas. aja lah paling aku mah. Gini aja. Gini Oh, aja guys, dua. ayo. Peace, kedamaian. Ayo, Ger. Screenshot, Jo. Oke. Oke, tahan ya guys. Fanti, kenapa Fanti raise hand? Ah, biarin, Jo. Biar, Jo. Biar, Jo. Oke deh, tahan. 1, 2, 3, tahan. Oke. Oke, sekarang buat yang ulang tahun hari ini. UT, atur, Jo. Atur dulu, apa namanya, posenya. Kita ikuti yang ulang tahun hari ini. Ayo. Kita ikuti yang ulang tahun kemarin. Oke, kayak orang tampan, guys. Kayak gini. Ikuti. Ayo, Jo. Ayo, Jo. Ger. Screenshot, Jo. Oke. Tahan. Tahan semua. 1, 2, 3. Aduh, tunggu. 1, 2, 3. Oke. Terakhir seperti biasa. L. Aduh, bagaimana ini? Nggak bisa tahan. L for Nggak bisa love. gerak. Nggak bisa gerakin lagi. Mari, Jo, Ger. Oke, tahan. Tahan semua. Tahan ya. 1, 2, 3. Tahan. Oke. Aman. Risa, tutup dulu. Tutup hari ini. Tutup dulu. Risa, hitung mundur. Hitung Baik mundur. teman, terima kasih tentunya pada malam hari ini, dan untuk mengakhiri pada malam hari ini saya mengucapkan selamat malam dan selamat mimpi indah, dan juga untuk teman-teman yang lagi di luar, hati-hati untuk pulangnya, dan juga untuk Kak Lady. Baik, saya hitung kita dalam 1, 2, 3, dadah semua. Tuhan Yesus Dadah. memberkati. See you minggu depan. God bless you. Bye. Recording stopped.